Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here I will explaining about the collection of English material first semester. Before I will introduce myself first. My name is Putri Meidasari. You can call me Putri. I'm from class Madrasah Ibtidaiyah Teacher Education 2. Semester 1, student ID number 0306-2020-43, attendance number 21, and supporting lecturer Riris Nurhalida Rambe NPD. Di sini saya akan menjelaskan materi semester 1 tentang bahasa Inggris. Yang pertama yaitu noun. Noun atau kata benda adalah mendefinisikan orang, tempat, hewan, tanaman, benda, kualitas, ataupun acara. Contohnya, mouse yaitu tikus, woman perempuan, writing menulis. Adapun fungsi-fungsi dari noun ada 5. Yang pertama sebagai subjek kalimat, yang kedua sebagai objek pelengkap, yang ketiga sebagai objek langsung, yang keempat sebagai objek tidak langsung, dan yang kelima sebagai keterangan. Adapun jenis dari noun ada 6, yaitu yang pertama countable, yang kedua uncountable, yang ketiga proper noun, yang keempat common noun, yang kelima abstract noun, dan yang keenam yaitu concrete noun. Adapun materi yang kedua yaitu tentang adverb. Adverb atau kata keterangan adalah dipakai untuk menerangkan verb, adjektif, atau adverb lainnya. Jenis adverb ada 5. Yang pertama adverb of time. Contoh kalimatnya yaitu Nico will go to Semarang tomorrow. Yang kedua adverb of manner. Contoh kalimatnya she can speak English fluently. Yang ketiga adverb of frequency. Contoh kalimatnya Muhsin usually goes to campus by Gojek. Adverb of place. Contoh kalimatnya I live in Semarang. Dan yang terakhir yaitu adverb of degree. Contoh kalimatnya I just give you cup of coffee. Dan materi yang ketiga introduction. Introduction atau kata perkenalan adalah kata yang digunakan untuk memperkenalkan diri kepada orang lain. Contohnya, introduce oneself. Putri. Hi, what's your name? Novia. Hi, my name is Novia. Introduction other. Putri. Novia, who is she? Novia. She is my. Dan materi yang keempat yaitu pronoun. Digunakan untuk menggantikan kata benda. Jenis pronoun yaitu personal pronoun. Digunakan untuk menunjukkan orang, benda, atau hal yang spesifik apabila kata ganti bisa diubah sesuai penerapannya. Apakah subjek, objek, possessive, refleksif, tunggal, dan jamak. Example, singular. Orang pertama tunggal yaitu I, me, mine, myself. Yang kedua, you, yours, yourself. Yang ketiga, jamak. She, he, it, her, him, it, hers, his, its. Her, self, himself, itself. Plural. Orang pertama tunggal. We, us, ours, ourselves. Yang kedua, you, yours, yourself. Yang ketiga, jamak. They, them, their, theirs, their. Dan materi yang kelima, adjective atau kata sifat. Menerangkan noun dan pronoun dapat berupa place, animal, thing, and etc. Macam-macamnya ada 4. Yang pertama, stative adjective, kondisi cenderung permanen adjective. Contohnya, small, black, tall. Yang kedua,
Dynamic adjective berhubung dengan tingkah laku, contohnya friendly, playful. Yang ketiga, inherent adjective mencirikan secara langsung noun yang diterangkan, contohnya someone special. Dan yang terakhir, non-inherent adjective kebalikan dari inherent, contohnya my old friend. Dan materi yang keenam yaitu simple present tense, kalimat yang menunjukkan pernyataan atau fakta dan kegiatan rutin atau kebiasaan. Jenis-jenisnya ada dua. Yang pertama, kalimat verbal adalah bentuk kalimat yang menunjukkan pernyataan umum atau fakta dalam kehidupan sehari-hari. Example, positive, I play tennis every day. Negatif, I do not play tennis every day. Dan interrogatif, do I play every day? Jenis yang kedua, menyatakan kegiatan berulang-ulang, permintaan tentang berita atau informasi, sifat seseorang, dan peristiwa yang sudah ditentukan. Example, positive, she is my English teacher. Negative, she is not my English teacher. And interrogative, is she my English? Materi yang ketujuh yaitu simple past tense, pernyataan atau kegiatan yang sudah terjadi. Simple past tense ada dua. Yang pertama, verbal dan nominal. Verbal contohnya I read that last night. Nominal contohnya I was in India last. Simple past tense digunakan pada saat ada waktu tertentu, yaitu just now, often, yesterday, a few days ago, today, Dan materi yang ke-8 yaitu simple future tense. Simple future tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian di masa yang akan datang. Fungsinya ada 4. Yang pertama, untuk mengungkapkan gagasan utama. Yang kedua, untuk menggambarkan emosi. Yang ketiga, untuk mendefinisikan kebiasaan. Yang keempat, untuk menyatakan hubungan personal. Contohnya, positif, I will leave it. Negatif, I will not leave it. Dan interrogatif, will I? Dan materi yang ke-9 yaitu conjunction. Conjunction adalah menghubungkan dua kata, dua kalimat, dua frasa atau klausa. Conjunction terbagi menjadi 3. Yang pertama, coordinating conjunction. Contohnya, he want to eat for he is hungry. Yang kedua, correlative conjunction. Contohnya, Maryam is as beautiful as her mother. Dan yang ketiga, subordinating conjunction. Contohnya, you can contact me whenever you want. Dan materi yang ke-10 yaitu article. Digunakan untuk membatasi pengertian dan noun. Artikel terbagi menjadi 3. Yang pertama, definite article. Contohnya, the place that I just visit is cozy. Dan yang kedua, indefinite article. Contohnya, he goes to the swimming pool twice a week. Dan yang ketiga, zero article. Contohnya, can you speak Japanese? Oke, sekian kumpulan materi semester 1 dari video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.